Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, kabar gembira menyelimuti Desa Turuskide, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Dengan diresmikannya program bedah rumah yang diinisiasi oleh Polres Rembang. Bantuan sosial ini menyasar Sumarmi berusia 64 tahun, seorang janda sebatang kara yang sehari-hari berjuang menghidupi cucunya yang berusia 9 tahun. Sumarmi yang bekerja sebagai pemulung selama 7 tahun terakhir harus menghadapi kerasnya hidup pasca ditinggal sang suami. Kondisi rumah sederhana yang ia tinggali bersama cucunya pun jauh dari kata layak. Dengan atap bocor, dinding retak dan lantai tanah yang becek saat musim hujan tiba. Kondisi memprihatinkan tersebut mengetuk jajaran Polres Rembang melalui program kepedulian sosial. Polres Rembang bergerak cepat untuk merealisasikan bedah rumah bagi Sumarmi. Kapolres Rembang AKBP Danang Bagus Anggoro menyerahkan rumah yang sudah dibedah kepada Sumarmi dan cucunya pada Kamis 24 April 2025. Ya, alhamdulillah barusan saya beserta rekan-rekan instansi terkait sudah melakukan pengecekan untuk rumahnya Ibu Sumarmi ini. Untuk pelaksanaan pembangunan, tim pembangunan melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi mulai dari dinding-dinding, atap, semuanya dikerjakan dengan baik, termasuk kondisi ketinggian dari awal sampai dengan sekarang selesai sesuai dengan yang direncanakan. Ya, semoga nanti menjadi hunian yang nyaman untuk beliau. Dan pada saat hujan juga tidak bocor lagi dan benar-benar nyaman untuk ditempati. Terima kasih. Proses renovasi yang melibatkan personil kepolisian, stakeholder, pemerintah Kabupaten Rembang, warga sekitar, serta para relawan berhasil mengubah hunian tak layak menjadi rumah yang kokoh dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dalam pagi hari ini kami beserta teman-teman dari pemerintah daerah menyaksikan bahwa tugas kami telah dibantu banyak oleh Pak Kapolres. Karena bahwa kewajiban pemerintah daerah adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dari sini bahwa ada masyarakat yang kurang mampu, dalam ini kurang beruntung, beliaunya sendirian di rumah dan rumahnya sudah dibedah menjadi layak untuk dihuni. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolres bahwa kami tadi menyampaikan bahwa pemikiran Pak Kapolres bersama teman-teman ini adalah otak yang cemerlang, IQ yang tinggi. Kemudian emosional questionnya juga tinggi dan termasuk istilahnya spiritual question yang tinggi sehingga menjadi pemikiran paripurna. Jadi tanggap dan sensitif pada keadaan. Inilah saya terima kasih kepada Pak Kapolres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Polres Rembang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan manifestasi nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, namun juga sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Air mata haru tak terbendung dari Sumarmi saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah barunya. Hunian yang dulunya hampir roboh, kini berdiri tegak dengan lantai yang bersih, dinding baru, serta atap yang tak lagi bocor. Dengan suara terbata-bata, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Polres Rembang, pemerintah Kabupaten Rembang, serta semua pihak yang telah memberikan uluran tangan. Matur suwun kalih Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Irjen Ribut Eri Wibowo, mugi berkah kangge keluarga kula sak keluarga. Kisah Sumarmi menjadi potret harapan yang terukir berkat kepedulian dan semangat gotong royong. Di balik dinding rumah yang kini berdiri kokoh, tumbuh asa baru, membuktikan bahwa di tengah himpitan kesulitan, selalu ada kebaikan dan uluran tangan yang siap memberikan secercah harapan. Dari Tim Humas Polres Rembang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam mengenai kisah Sumarmi dan program bedah rumah yang diinisiasi oleh Polres Rembang, kami sudah terhubung dengan AKBP Danang Bagus Anggoro selaku Kapolres Rembang. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Salam presisi, Pak. Salam presisi, Bapak. Baik, Pak. Apa yang melatar belakangi Polres Rembang menginisiasi program bedah rumah ini, Pak? Yang melatar belakangi adalah adanya informasi, ya, kebetulan memang ada warga janda, ibu janda umur 65 tahun yang tinggal di Desa Terus Gede, bahwa rumahnya itu kalau hujan bocor, terus bahkan kalau hujannya itu agak lebat, itu seperti mau roboh. Karena adanya informasi tersebut, kami dari Polres Rembang turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan, kemudian kami mengadakan pembedahan rumah untuk kita benahi. Bagaimana proses identifikasi dan seleksi penerima bantuan bedah rumah yang dilakukan ini, Pak? Kriteria apa saja yang menjadi prioritas Polres Rembang dalam memilih warga yang membutuhkan? Sebenarnya itu mengalir saja, Mbak, karena memang kondisi rumahnya pada saat kita cek lapangan itu sangat memprihatinkan. Di antara rumah-rumah yang lain di sekitarnya, dan kondisinya memang yang saya sampaikan tadi mau roboh dan khawatir ya pada saat hujan lagi dan benar-benar roboh pada saat ibu yang bersangkutan ada di rumah. Kebetulan yang bersangkutan juga menghidupi putrinya yang kecil, masih berumur 9 tahun. Jadi ya langsung kita melakukan pembedahan gitu aja, Mbak. Baik, Pak, bagaimana Polres Rembang berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, atau relawan mungkin dalam menjalankan program bedah rumah ini? Awalnya pada saat kita datang ke lokasi, kita bertindak dulu, Mbak. Bertindak, baru kemudian pada saat proses membangun, baru kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Karena memang situasinya mendesak. Jadi kemudian kita koordinasikan, terus kita sampaikan ke kawan-kawan bahwa kita melakukan pembedahan rumah di situ. Tentunya sudah berkoordinasi dengan aparat desa setempat. Itu saja, Pak. Baik, apa saja tantangan yang dihadapi, Pak, selama pelaksanaan program bedah rumah ini, dan bagaimana Polres Rembang mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Sampai dengan saat ini tidak ada tantangan karena memang pada dasarnya itu adalah kegiatan yang bersifat sosial, jadi malah mendapatkan dukungan dari warga sekitar, dari pemerintah daerah, dari kawan-kawan relawan, bahkan semuanya berjalan alhamdulillah lancar, Pak. Karena memang kondisinya ibu itu seperti itu dan semuanya juga melihat sudah hidup sendirian, kemudian pekerjaan sehari-harinya adalah mulung, ya, mulung beliau. Kemudian menghidupi cucunya itu yang berumur 9 tahun. Jadi alhamdulillah tidak ada tantangan yang berarti hingga saat ini. Untuk harapan terhadap dampak program bedah rumah ini bagi penerima manfaat ada apa tidak, Pak? Saya kira untuk harapan ya harapan kita semoga Ibu Sumarmi nyaman menempati rumah itu dan menjadi rumah yang berkah untuk beliau. Bagi ibu penerimanya itu sendiri. Untuk rekan-rekan semua ya harapan saya orang-orang seperti kita seharusnya memang peduli kepada lingkungan sekitar dimanapun berada. Apakah program bedah rumah ini akan menjadi program berkelanjutan untuk Polres Rembang, Pak? Kalau pada dasarnya sebenarnya bukan program lanjutan. Tapi karena memang situasi membutuhkan, maka polisi wajib turun, wajib hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu, Mbak. Baik, terakhir Pak, apa pesan yang ingin Pak Kapolres sampaikan kepada jajaran kepolisian lainnya dan masyarakat luas terkait pentingnya kepedulian sosial dan membantu sesama yang membutuhkan?
sesuai dengan arahan pimpinan dan memang sudah menjadi tugas daripada kepolisian untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Dan kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan kondisi-kondisi saat ini yang ada di masyarakat. Jadi semoga kita semua bisa menjalankan amanah sebagai anggota Polri. Tentunya kita berharap dukungan dari semua lapisan masyarakat, semua stakeholder untuk melaksanakan tugas pokok Polri yang menjadi berkah untuk masyarakat. Demikian, Pak. Terima kasih Bapak Kapolres Rembang AKBP Danang Bagus Anggoro atas informasinya dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi, Pak. Selamat pagi, salam presisi, Mbak. Jelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Kapolrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Arya Perdana menggelar silaturahmi bersama Serikat Pekerja dan Buruh Sekota Makassar yang berlangsung di Hotel Mercure, Kota Makassar pada Selasa 22 April 2025. Dalam sambutannya, Kombes Pol Arya Perdana mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kegiatan silaturahmi tersebut yang telah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi bersama. Karena pada 1 Mei 2025 tentu akan merayakan Hari Buruh dan ini dilaksanakan secara nasional oleh rekan-rekan di seluruh Indonesia. Kapolrestabes Makassar juga menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini para peserta, khususnya pekerja buruh, dapat menyampaikan aspirasinya sebelum melaksanakan kegiatan pada 1 Mei nanti. Kombes Pol Arya Perdana juga menekankan kembali kepada rekan pekerja untuk bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi kendala selama ini, sehingga Polri berfungsi sebagai penghubung bagi rekan-rekan pekerja dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam rangka menyambut Hari Buruh Internasional atau May Day, yang jatuh pada 1 Mei 2025 mendatang, Kapolres Lebong Polda Bengkulu AKBP Agung Ramdhani melaksanakan kegiatan silaturahmi Kamtibmas bersama pimpinan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di wilayah hukum Polres Lebong. Dalam kunjungan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini, Kapolres Lebong menyampaikan apresiasinya kepada para pimpinan serikat atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, khususnya menjelang momentum Hari Buruh tahun 2025 ini. Jajaran Polres Lebong berharap sinergi yang telah terbangun ini dapat terus ditingkatkan. May Day adalah momen penting bagi para pekerja dan Polri siap mendukung agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Lebong juga mengajak seluruh elemen serikat pekerja dan buruh untuk terus menjaga komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian, serta menghindari potensi gangguan Kamtibmas yang dapat merugikan masyarakat luas. Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja dan Ketua Serikat Buruh Kabupaten Lebong menyambut baik ajakan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan yang kondusif selama peringatan Hari Buruh di wilayah Kabupaten Lebong. Silaturahmi ini menjadi salah satu langkah preventif Polres Lebong dalam membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas buruh serta menciptakan suasana yang damai dan produktif menjelang May Day. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.